Entrepreneur sukses berkumpul untuk memberikan motivasi dan berbagi ilmu kepada para generasi muda dalam gelaran Young Entrepreneur Summit 2019. Acara yang digagas oleh Kahmipreneur ini diadakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lantas seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Kalian semua di sini mau jadi penonton atau pemain? Pastinya hari ini acara akan keren banget karena ini merupakan inisiatif dan inspiratif dari Kahmipreneur dengan tema Arah Baru Ekonomi Indonesia, Entrepreneur Millennials, Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Untuk lebih lanjutnya, kita nggak usah lama-lama, kita akan mengundang selaku founder Kahmipreneur untuk menyampaikan sambutan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Insinyur Haji Kamru Samad. Kami persilakan. Mana tepuk tangannya buat Pak Samad. Apa kabar semua? Sehat? Saya sengaja ajak dua anak muda ini di tengah-tengah kita. Kang Peri tahu nggak? Ini Johan, ini Bernie. Ya, kenapa Pak kok diajak ke atas Pak? Nah, ini para kaum milenials perlu tahu, khususnya yang ada di kota Makassar. Johan dan Bernie ini adalah asli orang Makassar. Wow. Saya pikir orang Korea Pak. Ibunya lahir di rumah sakit Sela Maris di Makassar. Dan salah satu anak-anak muda Indonesia yang sekarang bisa berkiprah di dunia internasional, di dunia musik internasional. Di Amerika. Di Amerika. Saya tahu. Saya mau tanya nih kan, Bapak kan sudah cukup lama berkecimpung di dunia bisnis ya. Menurut Bapak sendiri bagaimana dunia bisnis saat sekarang ini nih? Mungkin yang dilihat dari anak-anak kaum milenial yang luar biasa punya usaha-usaha sendiri atau bagaimana, silakan Pak. Kalau dunia bisnis kita sekarang ini sebetulnya sedikit mengalami stagnan. Kenapa demikian? Karena arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang bertumpu pada infrastruktur itu tidak mampu menggenjot terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, ekonomi lokal, dan juga tidak mampu mengurangi angka pengangguran. Sehingga itu kemudian yang tidak memiliki dampak yang signifikan dalam percepatan pembangunan nasional. Jadi sekarang pertumbuhannya masih stagnat nih menurut Bapak ya. Karena itu kita akan mendorong millennials untuk merintis bisnis market oriented yang berorientasi pasar, yang tidak mengandalkan APBN dan APBD, apalagi tidak mengandalkan utang. Karena pemerintah dalam membangun infrastruktur ini mengandalkan utang, betul tidak? Jadi tema Makassar Young Entrepreneur Summit ini, Kang Peri, itu arah baru ekonomi Indonesia, maksudnya supaya arah ekonomi ke depan tidak bertumpu pada utang. Pembangunan nasional harus bertumpu pada pengembangan entrepreneurship. Karena dengan entrepreneurship bisa membuka lapangan pekerjaan. Amin. Ini kalau kita lihat di sini para peserta atau yang antusias terhadap Makassar Yes 2019 kan, kalau menurut saya ini sangat luar biasa Pak. Penuh sekali, sampai saya dapat informasi juga di luar bahwa masih banyak sekali yang ingin mendaftar ke sini, yang ibaratnya berlomba untuk bisa masuk ke sini, tapi memang tidak kita masukin karena kan kalau terlalu masuk kan terlalu rame, kita segini aja udah mulai pengap Pak. Nah ini menurut Bapak bagaimana dengan antusiasme para warga dari Makassar ini sendiri melihat penuhnya seperti ini? Ini Daeng Peri ya, kita panggil Daeng Peri. Kota Makassar ini memang salah satu kota yang banyak menyuplai saudagar
Dalam sejarah peradaban ekonomi Indonesia, Ya. banyak lahir saudagar-saudagar hebat di sini. Betul. Misalnya Eka Cipta Wijaya, itu lahir dan besar di kota Makassar. Oh, orang sini asli, Pak. Yes. Oh, Pak Eka itu ya. Kemudian ada juga Pak Yusuf Kalla tentunya. Ya, betul. Ya, Beliau adalah seorang saudagar dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang memang lahir dan tumbuh dari sini. Nah, kedua, kita juga melihat bahwa jauh sebelum itu peradaban orang Bugis Makassar, Ya. khususnya yang ada di Sulawesi Selatan itu punya prinsip yang sangat kuat. Namanya Resopa Tembangingi Namalomo Naletei Pamarte Dewatai. Ya, artinya. Resopa Tembangingi Namalomo Naletei Pamase Ri Dewatai. Yang Jadi artinya. orang Bugis Makassar itu, Daeng Peri, punya prinsip pekerja keras tanpa mengenal lelah. Luar biasa. Dan sekarang Makassar sudah menjadi epicentrum ekonomi kawasan timur Indonesia. Juga telah tumbuh ekonomi digital. Di depan tadi ada festival UKM, ada 200-an produk yang hadir memamerkan dia punya produk, ingin berkolaborasi, ingin bersinergi, dan mereka sudah menggunakan teknologi digital sebagai pemasaran, alat pemasaran. Ya. Jadi untuk meraih pangsa pasar mereka sudah berbisnis berbasis digital. Ini kan luar biasa tren Ya, yang ada. ya. Enak juga ya kayaknya kalau tinggal di Makassar ya. Jadi memang naluri bisnismennya itu kental sekali kalau tinggal di sini. Yes. Mana tepuk tangannya untuk para influencer terbaik yang ada di hadapan kita semuanya. Kita berikan tepuk tangan dan sambutannya. Daniel, tidak munafik bahwa era-era pertama keluar baju clothing lo itu DM11 Indonesia, gue termasuk orang yang mengkoleksi baju-baju lo. Nah, pertanyaan gue, gimana caranya lu bisa konstan tetap berbisnis, tapi lu juga bisa tetap eksis di dunia TV, di sosial media, bisa tolong dibagikan kepada teman-teman kita di sini, bagaimana caranya semuanya bisa jalan beriringan, begitu. Kalau misalnya kalian pengen punya bisnis, seperti tadi Masnya juga sempat bilang juga, orang gak akan peduli sama bisnisnya itu sekeren apa, tapi seberapa besar impact dari bisnis tersebut untuk kehidupan kita semua yang ada di sini, untuk Indonesia. Jadi kalau misalnya dari gue sendiri, gue pengen banget supaya anak muda Indonesia itu lebih mencintai budaya-budaya lokal Indonesia. Dan kita bisa memberikan hal tersebut melalui streetwear yang bernama Damn I Love Indonesia. Atta, bagaimana caranya mengembangkan bisnis di dunia digital? Oke, bagaimana caranya mengembangkan bisnis kamu di dunia digital dan juga sekitarnya? Ini jadi kayak bikin konten, kita Ini harus kalau tahu target. teriak-teriak gimana dia mau ngejawabnya? Ya, oh siap. Siap! Oh. Kayak gitu, dia mau Kayak denger siap dong. Bikin konten gimana bikin konten? Kalau bikin konten, Ya. bikin konten kalau orang tanya, ini simpel ya. Gimana sih cara bikin konten? Satu, bikinlah yang terdekat dari hidup lo. Gak usah pikir jauh-jauh. Gak usah jauh-jauh, Oke. gak usah mau jadi kayak dia, gak usah. Gak usah. mau jadi kayak Atta gitu, gak usah. Jadi diri sendiri, Oke. bikin yang terdekat dari hidup kamu. Ya. Kalau bisa kamu bikin syarat pertama gak boleh karena mau dapat uang. Karena Oke. kamu bakal kecewa dan kamu akan berhenti. Benar. Tapi bikinlah karena kamu suka, kamu hobi. Jangan kita yang ngejar uang, tapi biar uang datang kepada kita. gitu. Cakep. Bikinlah yang kamu suka, jadilah diri kamu sendiri, jangan memikir bahwa itu harus mendapatkan uang. Gitu ya? Waduh, keren banget. Intinya itu tadi, Simple. jangan mau jadi Atta Halilintar, jangan mau jadi Beyonce, just be yourself. Yeah. Inspirasi boleh, tapi jadi diri sendiri. Absolutely correct.
Ini akan Agak sini. tukar reba. Baji, Kurang baji. keras. Agak tukar reba. Sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Oke Pak Erwin. Tadi kita Gimana? sudah membahas tentang bagaimana jadi pengusaha harus ada komitmen. Nah yang paling penting ini Pak, bagaimana caranya antara komitmen dan niat itu harus terus jalan beriringan sampai di titik kesuksesan itu tadi. Jadi persahabatan itu adalah kunci utama di dalam membangun usaha. Karena pelaku-pelaku usaha itu selalu membangun usahanya bersama-sama. Membangun joint venture, patungan, ya. Jarang sekali pengusaha-pengusaha itu lahir dengan dirinya sendiri. Coba kita tanya-tanya sama Usi Sulistiawati. Iya, udah ada yang nonton belum filmnya Nyi Roro Kidul? Udah tayang belum sih? Emang belum Tanggal nonton kan? 4. Emang belum. Tanggal 4 jangan lupa Iya. tuh mulai tayang di bioskop. Anda sibuk ya Mbak, mulai dari urusan rumah tangga, ngurus Bapak Andika, kemudian masalah kosmetik, makanan-makanan mulai dari restoran Lurik, apalagi Mbak, mie apa Mbak namanya? Maruk banget Sampai ya. gue bingung Perumahan nyebutinnya. juga. Bukan lagi. Astaga. Gimana itu caranya coba? Di sini siapa yang berdagang? Berdagang? Berdagang itu kata lainnya tuh bisnis. Jadi kamu tuh business woman sebenarnya, iya kan? Iya, jadi business woman, businessman itu bukan hanya yang punya perusahaan gede, tinggi dengan income miliaran rupiah, yang income masih ratusan ribu juga itu bisnis. Ya, jadi jangan pernah takut untuk memulai bisnis dan aku pun seperti itu. Cuman memang kalau aku tuh paling nggak bisa nyimpen ide lama-lama. Jadi kalau misalnya pulang dari sini nih terus punya ide bikin apa itu pasti langsung aku catat di handphone, di note-nya dicatat pengen bikin ini. Jadi idenya itu tuh nggak keburu hilang. Kadang-kadang kita itu sebagai manusia udah terlalu banyak yang kita kerjain, punya ide tapi udah terlupakan begitu aja. Jadi kalau teman-teman di sini ngerasa punya satu ide yang memang brilian dan tidak pengen seperti siapa-siapa seperti Atta tadi, langsung catat dan konsultasikan ke orang-orang yang mungkin sudah berpengalaman. Di sini kan banyak banget di depan kita yang udah berpengalaman. Gak ada salahnya langsung ditanyain ke Mas Erwin misalnya. Ya. Jadi pasti itu bisa menjadi satu masukan buat kita semua yang ada di sini. So kita di sini bukan hanya ngumpul-ngumpul aja tanpa ada manfaatnya. Kita di sini juga belajar. Yang ada di panggung ini sebagai entrepreneur yang sudah berpengalaman, kalian pun bisa belajar dari pertemuan hari ini. Jadi semoga pulang dari sini ada manfaat, ada suatu yang positif yang bisa kalian bawa ke rumah. Itu aja, terima kasih. Amin, terima kasih Usi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya happy. Saya happy bisa bertemu dengan teman-teman anak-anak muda, milenial Makassar yang oke banget. Teman-teman mana suaranya nih? Mana suaranya? Udah pada makan belum? Ya, berjuta-juta kisah lahir di Makassar. Waktu kecil saya dengar
cerita para pelaut yang melegenda, tentang para saudagar yang dalam perantauannya jadi roda utama ekonomi bangsa kita. Jiwa pemberani itu teman-teman lahir dari sebuah dedikasi, tumbuh dalam kepercayaan diri yang tinggi, berbuah dalam kerja keras tiada henti. Ya, Makassar memang punya banyak cerita, tetapi cukup satu kata untuk gambarkan jiwanya. Ewako, berani. Sekali layar berkembang, pantang biduk surut ke pantai. Ewako, lebih baik tenggelam daripada balik haluan. Itulah warisan semangat nenek moyang kita. Karena kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang aman. Tapi bukan itu tujuan dibuatnya kapal. Seperti kapal pinisi. Kapal pinisi dibuat untuk mendaki ombak, menembus badai, dan mencapai pantai-pantai jauh di seberang. Maka nikmatilah tantangan, karena di sanalah orang-orang hebat, orang-orang tangguh, dan orang-orang kuat dibesarkan. Teman-teman adalah jalan pintas. Saya mau tanya di sini, adakah teman-teman jalan pintas untuk sukses? Adakah jalan pintas untuk sukses? Mau tahu jawabannya? Tidak ada, nggak ada. There is no shortcut to success. Setiap kita harus menempa diri lewat tantangan-tantangan yang menghadap. Semakin besar tantangannya, semakin kuat kita harus hadapi. Setuju? Pelaut itu tangguh bukan karena laut yang tenang, tapi ia tangguh karena badai, karang, dan gelombang. Teman-teman sekalian, teman-teman adalah para pewaris sejati jiwa para pelaut kita, jiwa para pejuang. Ini karakter entrepreneurship sejati. Dalam bahasa kekinian, saya sebutnya sebagai one way ticket. Apa? One way ticket. Sekali lagi, one way ticket. Sekali tekad terucap, pantang kita surut sebelum tujuan tercapai. Seperti yang hadir di tengah-tengah kita, sahabat saya, Erwin Aksa. Tepuk tangan untuk Erwin Aksa. Bro Erwin ini adalah teladannya Ewako, the living one way ticket man. Tumbuh di tengah keluarga pengusaha, tetapi sejak usia belia dia sudah pergi dari rumahnya. Erwin hanya harus ngekos di Bandung, selesaikan sekolahnya di SMA 3 Bandung. Tantangan baru memanggilnya, berangkatlah ia kuliah di negeri orang. Ketika pulang ke Indonesia, bukan kursi nyaman yang disiapkan. Erwin malah harus mulai mati-matian kerja dari bawah. Jadi karyawan dealer Mitsubishi di sini di Makassar. Erwin Aksa adalah manifestasi dari jiwa pelaut pemberani. Tepuk tangan untuk sahabat kita Erwin Aksa. Beliau juga adalah manifestasi mental saudagar yang tidak kenal musim. Dibanding Erwin, saya agak telat pergi dari rumah kita. Cita-cita saya saat lulus SMA, ini boleh sedikit cerita tentang masa lalu saya? Boleh. Pengen dengar? Pengen. Saya cita-citanya ingin kuliah di Fakultas Ekonomi UI, Universitas Indonesia. Tetapi ayah berikan saya selembar tiket berangkat ke Amerika. Hanya selembar tiket pergi tanpa tiket pulang. One way ticket. Kesempatan kedua, saya mendapatkan beasiswa untuk lanjut studi master saya. Dari kantor tempat saya bekerja ke negeri yang sama di Amerika. Awalnya itu terlihat seperti tiket pulang pergi. Ternyata walaupun dijamin oleh beasiswa, tiba-tiba di tengah studi, kantor di mana saya bekerja harus tertimpa masalah, harus terkena krisis di tanah air. Saya kembali memegang selembar one way ticket. Demi kelanjutan kuliah, saya harus bekerja. Sempat terpikir untuk jadi tukang cuci piring atau bersih-bersih. Serius betul. Untungnya saya dapat kesempatan menjadi asisten laboratorium di kampus dengan gaji $3 per jam. Saya alhamdulillah ternyata diberi tawaran berikutnya, pekerjaan sebagai pembimbing, tutor dengan gaji lebih tinggi, $6 per jam. Tantangannya ini adalah sebuah tantangan yang menjadi peluang. Dan hasil tidak pernah membohongi usaha. Segala puji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berhasil lulus
dengan predikat sangat memuaskan. Alhamdulillah. Kembali ke tanah air. Saya mendapati perusahaan saya bekerja sudah bangkrut. Lalu saya bekerja sebagai manajer investasi. Sempat mengalami kejayaan di usia muda, tetapi itu tidak lama. Badai krisis menghantam setiap mimpi kita pada masa itu. Bukan hanya perusahaan yang dilanda gelombang krisis, saya pun ditebas oleh badai. Seluruh tabungan pupus dari investasi yang saya tanamkan sebelumnya. Teman-teman, apa yang saya pelajari dari pasang surut perjalanan hidup ini adalah sebuah pribadi yang tangguh terbangun dari sikap hidup kita. Jangan pernah berbelas kasihan pada diri sendiri. Karena kalau kita lembut pada diri sendiri, maka dunia akan kejam kepada kita. Jangan mudah menyalahkan orang lain. Hoi, kita banyakkan nyalahin orang lain atau nyalahin diri sendiri. Jangan banyak menyalahkan orang lain, karena kalau kita selalu merasa benar, maka kita tidak akan pernah bisa memperbaiki diri sendiri. Jangan mudah tergoda pada segala sesuatu yang instan, karena sesuatu yang mudah didapat biasanya akan mendatangkan mudarat. Jangan pernah terjebak pada zona nyaman, comfort zone. Setiap kali teman-teman mencapai target yang ditetapkan, ciptakanlah tantangan-tantangan baru. Siap? Ciptakan tantangan baru. Kalau teman-teman bisa sukses sekarang, teman-teman harus menantang diri sendiri bagaimana mendorong agar lebih banyak orang-orang sukses seperti teman-teman sekalian. Semakin banyak anak muda yang sukses, semakin besar kesempatan kita untuk menciptakan generasi emas Indonesia. Teman-teman para entrepreneur muda, apa kabarnya entrepreneur muda? Apa kabarnya entrepreneur muda? Indonesia membutuhkan jiwa-jiwa pemberani demi menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Bangsa ini memerlukan tangan-tangan terampil yang mampu mendorong dan meningkatkan daya beli masyarakat. Ibu Pertiwi memanggil teman-teman semua untuk curahkan seluruh perhatian agar nantinya masyarakat tidak lagi kesulitan karena harga-harga kebutuhan pokok yang tinggi. Harga-harga sekarang turun atau naik? Belanja murah atau mahal? Biaya hidup turun atau naik? Listrik turun atau naik? Insya Allah dengan kekuatan kita sendiri kita akan hadirkan solusi. Demikian juga ada kawan-kawan yang hadir di Makassar siang ini harus menjadi inspirasi kita. Berewako. Ikuti saya, berewako. Kita sambut Daniel Mananta. Ia yang berani merintis usaha fashion kreatif. Tepuk tangan untuk Daniel. Bermodal idealisme sebelum jadi VJ dan pengusaha, Bro Daniel 3 tahun bekerja di toko baju milik ayahnya. Dan kini Damn I Love Indonesia jadi brand yang ngehits di mana-mana. Kita sambut juga Usi pemberani lainnya. Mana suaranya buat Sri Kandi kita? Sudah menjadi serial entrepreneur, menebar ragam bisnis kuliner di Cirebon, juga di Batam dan di Jakarta. Merambah usaha kosmetik sampai properti, berjuang sejak muda demi keluarga. Dan siapa sih yang gak kenal sama siapa yang terakhir, coba namanya? Atta Halilintar. Sulung keluarga Halilintar. Asyap. Bang Atta sukses juga karena keberaniannya untuk terus konsisten jadi konten kreator. Saya tadi bertanya sama beliau, apa kuncinya menjadi konten kreator yang hebat? Dan beliau sampaikan semua harus direncanakan. Menjadi king of YouTube, tembus 13 juta YouTube subscribers. Itu butuh perencanaan, butuh semangat, butuh preparations. Nomor wahid se-Asia Tenggara. Bagaimana Bang Atta? Asyap. Bagaimana Bang Atta? Asyap. Bagaimana Bang Atta? Asyap. Nah, kita lihat jangan sampai kita terjebak pada zona nyaman seperti para champion pemberani ini tidak mau terjebak di zona nyaman. Kebebasan hanya bisa ditebus dengan keberanian. Keberanian pelaut
di masa lalu. Entrepreneur zaman now. Entrepreneur zaman now. Saya alhamdulillah telah memulai di Jakarta melalui gerakan Oke. Tangannya semua di atas. Oke. Lagi di atas Oke. Tangannya di atas Oke. Oke OC alhamdulillah di Jakarta 2 tahun telah berlalu. Telah melahirkan banyak sekali pemberani yang memulai usaha. Sudah 90.000 pegiat OKOC di Jakarta. Dan kita berhasil bangun ekosistem wirausaha. Hari ini di Makassar, yes, kita melihat momentum Festival Anak Muda, Festival OKOC. 200 lebih pengusaha tadi hadir untuk meramaikan Festival OKOC. Tepuk tangan untuk 200 pengusaha tadi. Saya ketemu Pak Sarjan dari Otokopi. Di Otokopi dia sampaikan bahwa usahanya maju, tapi masih kesulitan mendapatkan permodalan. Melalui OKOC kami pastikan mencetak teman-teman untuk menjadi entrepreneur sukses. Dan teruntuk kalian yang sulit dapat akses peluang kerja, hari ini kita harus memberikan solusi. Yang susah dapat kerja, saya mau tanya, dapat kerja sekarang gampang atau susah? Nyari kerja di Makassar, di Sulawesi Selatan, gampang atau susah? Susah atau susah banget? Kalau susah banget ngapain nyari lapangan kerja? Kenapa nggak ciptakan lapangan kerja sendiri? Kenapa nggak kita hadir di rumah-rumah siap kerja, tempat para pemberani berkumpul dan saling menempa diri. Melalui rumah siap kerja, teman-teman dapat bimbingan karir dan kemudahan akses untuk dapatkan pekerjaan, pelatihan dan beasiswa. Semua manfaat dalam satu atap rumah siap kerja. Saya hakul yakin di Makassar ini pembangunan akan semakin baik. Dan jawabannya adalah Ewako. Jawabannya adalah, ayo kita sama-sama Ewako. Kita sama-sama Ewako. Kita sama-sama Ewako. Together Ewako. Saya ingin bertanya Pak, langsung saja pada intinya Pak ya. Kan begini Pak, dunia kesehatan Pak. Saya sedang menempuh pendidikan kesehatan Pak, pendidikan ilmu kesehatan. Sekarang itu banyak sekali dari ilmu-ilmu kesehatan itu yang menganggur Pak. Nah contohnya misalnya saya Pak dari tenaga medis kebidanan. Saya kebidanan. Itu kami seorang bidan tidak bisa bekerja tanpa adanya STR. Sedangkan ini STR itu harus ada kalau kita lulus UKOM Pak. Kebanyakan kami yang setelah lulus dari pendidikan kebidanan itu menganggur Pak karena tidak lulus UKOM dan tidak memiliki STR. Nah pertanyaan saya bagaimana cara Bapak untuk menanggulangi hal tersebut atau UKOM tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sandi, kalau saya perhatikan ini rata-rata curhat Pak Sandi. Curhat betul. Ini Pak Sandi Uno loh, bukan Mamah Dedeh loh. Kok Ya nggak dicurhatin? apa-apa, ya nggak apa-apa kalau Bapak kan selalu ada solusi begitu. Silakan Ya, Pak. Pak Sandi. di setiap masalah pasti ada solusinya. Untuk adik saya Andi Erawati, ini sudah menjadi sebuah tugas bagi kita ke depan memastikan anak-anak muda mendapatkan peluang pekerjaan. 61% daripada pengangguran adalah anak-anak muda dan banyak di bidang kesehatan. Ironisnya sistem kesehatan kita sebetulnya membutuhkan tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga kesehatan. Oleh karena itu kami hadirkan rumah siap kerja untuk anak muda. Gunanya menghubungkan pencari lapangan kerja seperti anak-anak yang baru lulus dengan pemberi lapangan kerja seperti rumah sakit maupun lembaga-lembaga kesehatan yang lain. Kita akan beri keterampilan, kita akan beri bantuan bimbingan sehingga mendapatkan sertifikasi yang diperlukan. Itu yang kita hadirkan dengan rumah siap kerja, insya Allah akan hadir juga di Makassar. Udah ready buat Afgan? Mana suaranya?
Semoga gelaran Young Entrepreneur Summit 2019 bisa menginspirasi Anda, terutama generasi muda, untuk menghasilkan usaha kreatif dan menciptakan lapangan kerja baru. Sekian Makassar Young Entrepreneur Summit 2019. Nantikan rangkaian acara Young Entrepreneur Summit di kota-kota lainnya. Saya Diana Twika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.